Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Noverendi. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi pertama adalah PBB. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. Indonesia menjadi anggota resmi PBB pada tanggal 28 September 1950 yang ke-60. Meskipun pernah keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Poin yang selanjutnya, peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNSI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Roem-Royen. Poin yang selanjutnya, pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI yang pertama. Selanjutnya, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Poin selanjutnya, salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Poin selanjutnya, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengembun misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Maka Indonesia termasuk dalam pasukan perdamaian PBB. Poin selanjutnya, pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan PBB sebanyak 3 kali, yaitu pada periode 1974 sampai 1975. Kedua, pada periode 1995 sampai 1996. Ketiga, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan ke banyak negara. Contohnya seperti mengirimkan bantuan ke Ethiopia pada tahun 1984. Dua, membantu menampung pengungsi dari Vietnam di Pulau Galang. 3, membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. 2. Peran PBB di ASEAN. Poin yang pertama adalah dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas yang artinya bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif yang berarti aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Poin yang kedua, Indonesia memiliki peran besar dalam membentuk kesepakatan dalam menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Poin yang selanjutnya, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Adam Malik, Filipina, Narciso Ramos, 3, Malaysia, Abdur Razak Hussein, 4, Singapura, Sinnathamby Raja Ratman, Thailand, Tanat Homan. Poin yang selanjutnya, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Poin selanjutnya, Indonesia aktif berpartisipasi dalam KTT, konferensi tingkat tinggi, atau pertemuan ASEAN, dan sering menjadi tuan rumah, diantaranya sebagai berikut. 1. KTT
ASEAN pertama, Bali 24 Februari 1976 yang menghasilkan 1. Deklarasi ASEAN Bali Concord 1, program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ekonomi. 2. Perjanjian persahabatan dan kerjasama. Disepakati prinsip dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan menolak penggunaan ancaman atau kekerasan. B. Pertemuan informal. 2. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pada 30 November 1996 di Jakarta, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok Desember 1995. 3. KTT ASEAN ke-9, Bali 7 Oktober 2003. Menghasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord 2. Lanjutan Bali Concord 1 pada 1976 berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord 2 ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC, Komunitas Ekonomi ASEAN AEC, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASCC. Gedung Sekretariat. Poin yang selanjutnya adalah Gedung Sekretariat bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretariat Jenderal ASEAN bertugas 3 orang. Tokoh dari Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN adalah Sekretaris Jenderal ASEAN adalah HR Darsono pada tahun 1977 sampai 1978. Umar Jadi Nyotowijono 1978 sampai 1979 dan Ruslinor 1989 sampai 1992. Yang ketiga, peran serta Indonesia dalam GNB. Poin yang pertama, GNB berarti khusus bagi bangsa Indonesia yang dikatakan lahir sebagai negara netral atau tidak memihak kepada negara siapapun. Kedua, poin penggagas tokoh penggagas GNB. Yang pertama, Soekarno dari Indonesia. 2. Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. 3. Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Yang keempat, Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Yang kelima, Kwame Nkrumah dari Ghana. Poin selanjutnya, sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memilih menentukan jalannya sendiri dalam upaya membentuk tercapainya perdamaian dunia yang mengandung persahabatan dengan segala bangsa. Poin selanjutnya, Indonesia senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Poin selanjutnya, Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Poin selanjutnya, selama 3 tahun itu GNB berhasil memainkan pesan penting dalam politik global. Poin selanjutnya, Indonesia dipercaya menyelesaikan konflik regional seperti di Kamboja. Poin yang selanjutnya, Indonesia berupaya menyumbangkan perannya untuk kemajuan GNB di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.